Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Amelia Septiani dari jurusan Pendidikan Matematika dengan NIM 1908105081. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Perbandingan model pembelajaran problem based learning dan problem posing ditinjau dari hasil belajar matematika siswa. Adapun pokok bahasan yang akan dipresentasikan pada kesempatan ini yaitu latar belakang, masalah penelitian, tinjauan konseptual dan tinjauan teori, tinjauan hasil penelitian terdahulu, desain dan metode penelitian, serta referensi. Langsung saja pada bagian latar belakang. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu pada abad 21 ini, perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi, serta ilmu pengetahuan sangatlah cepat. Salah satu ilmu pengetahuan yang mengalami perkembangan sangat pesat adalah matematika. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan yang sangat penting, karena matematika merupakan pelajaran paling dasar yang digunakan untuk mempelajari disiplin ilmu lain. Di Indonesia, seperti yang kita ketahui, sampai saat ini sebagian besar siswa merasa bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang cukup sulit. Hal ini diperkuat dengan hasil survei terbaru Program for International Student Assessment tahun 2019 yang menunjukkan bahwa hasil belajar matematika di Indonesia tergolong sangat rendah atau berada di peringkat ke-7 dari bawah atau peringkat ke-73 dari 79 negara yang mengikuti survei tersebut. Penyebab hasil belajar siswa yang rendah tersebut diakibatkan karena siswa tidak mampu memahami materi matematika secara baik. Selain itu, kurang tepatnya model pembelajaran yang diterapkan dengan materi yang diajarkan sangat berpengaruh pada minat belajar dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, sehingga akan berdampak pada hasil belajar yang dicapainya. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan memilih model pembelajaran yang tepat. Adapun model pembelajaran yang dipilih oleh peneliti adalah model pembelajaran berbasis masalah. Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dinilai dapat mendukung siswa agar terlibat aktif saat kegiatan pembelajaran, sehingga diharapkan nantinya hasil belajar siswa dapat meningkat. Model pembelajaran berbasis masalah yang diterapkan pada penelitian ini yaitu problem based learning dan problem posing. Adapun persamaan dari kedua model pembelajaran tersebut yaitu sama-sama mengasah kemampuan siswa melalui berbagai pertanyaan yang diharapkan mampu membuat hasil belajar siswa meningkat. Di mana kedua model ini, siswa akan lebih aktif dalam menghadapi suatu masalah, sehingga pemahaman siswa terkait konsep yang diajarkan akan lebih tertanam. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti hendak melaksanakan penelitian dengan judul Perbandingan model pembelajaran problem based learning dan problem posing ditinjau dari hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya yaitu masalah penelitian. Untuk pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah perbedaan antara model pembelajaran problem based learning dan problem posing ditinjau dari hasil belajar matematika siswa belum diketahui. Kemudian, untuk pertanyaan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah apakah ada perbedaan yang signifikan antara model pembelajaran problem based learning dan problem posing ditinjau dari hasil belajar matematika siswa? Bagian selanjutnya yaitu tinjauan konseptual dan tinjauan teori. Tinjauan konseptual dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu model pembelajaran problem based learning. Problem based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang mengikutsertakan siswa dalam mencari pemecahan sebuah persoalan melalui tahapan metode ilmiah, agar siswa dapat belajar mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan persoalan tersebut, serta mempunyai keterampilan dalam mencari solusi dari suatu permasalahan. Kemudian yang kedua yaitu model pembelajaran problem posing. Problem posing adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa dalam melakukan pengajuan soal beserta penyelesaiannya sesuai dengan persoalan atau permasalahan yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu hasil belajar.
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Menurut Ahmad Susanto, hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Kemudian, teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua teori, yaitu yang pertama, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menganggap bahwa ilmu pengetahuan bukan merupakan sebuah fakta yang hanya perlu ditemukan, tetapi suatu hal perumusan yang diciptakan individu yang akan mengkajinya. Hal tersebut sejalan dengan model pembelajaran problem-based learning dan problem posing, di mana kedua model ini mewajibkan siswa untuk membentuk pemahamannya secara mandiri, melalui keikutsertaan peserta didik secara langsung pada kerja kelompok, untuk mencari solusi dari persoalan atau permasalahan, sehingga nantinya pemahaman peserta didik mengenai konsep yang dipelajari akan lebih baik lagi. Kemudian, teori yang kedua yaitu teori belajar David Ausubel. Teori belajar David Ausubel terkenal dengan belajar bermaknanya. Belajar bermakna adalah proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Belajar bermakna Ausubel erat kaitannya dengan belajar berbasis masalah, yaitu model pembelajaran problem-based learning dan problem posing. Karena dalam pembelajaran ini pengetahuan tidak diberikan dalam bentuk jadi, melainkan siswa menemukannya kembali. Selain itu, pada pembelajaran ini, informasi baru dikaitkan juga dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Bagian selanjutnya yaitu tinjauan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama, ada penelitian yang dilaksanakan oleh Restu Desrianti dan Lazulfa pada tahun 2016 dengan judul Penerapan Problem-Based Learning pada Pembelajaran Konsep Hidrolisis Garam untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini yaitu bahwa ada pengaruh penerapan model problem-based learning terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Pekanbaru dalam materi hidrolisis garam dengan pengaruh sebanyak 9,35%. Kemudian, penelitian yang dilaksanakan oleh Lilik Puspitasari pada tahun 2014 berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Posing terhadap hasil belajar matematika materi himpunan pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kampak Trenggalek semester genap tahun pelajaran 2013-2014. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini yaitu terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran problem posing terhadap hasil belajar matematika siswa dalam materi himpunan di kelas 7 SMP Negeri 2 Kampak Trenggalek tahun pelajaran 2013-2014 semester genap dengan pengaruh sebesar 18,42%. Berdasarkan hal tersebut, peneliti hendak melakukan penelitian baru mengenai perbandingan model pembelajaran problem-based learning dan problem posing ditinjau dari hasil belajar matematika siswa. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti, terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu pada model pembelajarannya. Adapun perbedaannya terdapat pada subjek penelitiannya dan materi pelajaran, serta riset sebelumnya hanya memakai satu model pembelajaran berbasis masalah saja, sementara dalam penelitian ini menggunakan dua model pembelajaran berbasis masalah sekaligus. Kemudian bagian selanjutnya yaitu desain dan metode penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Kemudian, adapun desain penelitian yang digunakan yaitu experimental research. Dan untuk metode perolehan datanya menggunakan pengukuran pada aspek kemampuan kognitif dengan instrumen berupa tes yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah diterapkan model pembelajaran problem-based learning dan problem posing. Kemudian, untuk sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, di mana sumber data tersebut didapatkan secara langsung dengan memberikan tes kepada siswa. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP, dan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini dilaksanakan dengan teknik cluster random sampling, yakni pengambilan kelas dengan random, dan sampel yang diterapkan pada penelitian ini yaitu kelas 8A dan kelas 8B.
Terakhir, untuk teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T independen, di mana uji ini digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berkaitan mempunyai rata-rata yang berbeda. Jadi, tujuan metode statistik ini adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu sama lain. Bagian yang terakhir yaitu referensi. Peneliti dalam menulis proposal penelitian ini menggunakan beberapa referensi, baik dari jurnal, skripsi, ataupun tesis. Pada slide ini, saya tampilkan beberapa sumber yang dijadikan rujukan dalam menulis proposal penelitian ini, yaitu ada jurnal yang ditulis oleh Restu Desrianti dan Lazulfa, ada juga jurnal yang ditulis oleh Oktaviani Magdalena, Sri Mulyani, dan Elvi Susanti, kemudian ada skripsi yang ditulis oleh Lilik Puspitasari, dan yang terakhir ada juga jurnal yang ditulis oleh Iwan Ramadan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.